Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Fajar Umbara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi kodo dan kodar. Kodo dan kodar ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, sikap optimis yang meliputi makna dan contoh sikap optimis sebagai perwujudan iman kepada kodo dan kodar. Yang kedua adalah perilaku ikhtiar yang meliputi makna dan contoh perilaku ikhtiar sebagai perwujudan iman kepada kodo dan kodar. Yang ketiga adalah sikap tawakal yang meliputi makna dan contoh sikap tawakal sebagai perwujudan iman kepada kodo dan kodar. Dan yang keempat adalah hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, saya akan menjelaskan sikap optimis. Makna dari sikap optimis: dalam bahasa Arab, optimisme sering disebut at-tafaul. Dalam kamus Al-Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir tahun 1997 sampai dan tahun 1029, kata at-tafaul diartikan sebagai pengharapan nasib baik. Lalu contoh dari sikap optimis adalah jika kehilangan sesuatu, kamu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Yang kedua adalah selalu meyakini diri sendiri bahwa akan ada jalan terbaik dari setiap permasalahan. Yang ketiga adalah yakin bahwa kamu akan lulus ujian karena sudah berusaha keras. Yang kedua adalah perilaku ikhtiar. Makna dari perilaku ikhtiar adalah usaha untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Sedangkan secara bahasa, ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti memilih. Kemudian, secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Contoh dari perilaku ikhtiar ini, yang pertama adalah belajar setiap hari sebelum menghadapi ujian. Yang kedua, bersikap disiplin dan membiasakan diri untuk berolahraga supaya senantiasa sehat. Dan yang ketiga adalah menerapkan protokol kesehatan ketat supaya pandemi ini segera berakhir. Yang ketiga adalah sikap tawakal. Makna dari sikap tawakal ini adalah pasrah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam penderitaan dan sebagainya. Berserah diri kepada Allah. Contoh, belajar dengan sungguh-sungguh dan mempercayakan hasilnya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika suatu ketika gagal, kamu meyakini bahwa kegagalan tersebut adalah ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Barangkali akan diganti dengan hal lain yang lebih baik. Yang ketiga adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah hikmah. Hikmahnya, pertama, dapat menenangkan jiwa. Kedua, menghindarkan dari sifat sombong. Ketiga, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar. Keempat, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Dan yang kelima, mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Dan yang keenam adalah menghindarkan dari sifat sombong. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.